Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tugas agenda 3, yaitu identifikasi isu. Adapun isu yang kami angkat yaitu Work from Anywhere atau WFA sebagai inovasi manajemen ASN menuju Smart ASN dengan fasilitator Ibu Musfarita Afiani SEMM. Presentasi ini disusun oleh subkelompok 3, yaitu yang terdiri dari yang pertama Muhammad Suhajat SE dengan NDH 13. Yang kedua saya sendiri Natasha Aziza Suhar SH dengan NDH 16 dan Dr. Iqbal Ardiansyah spesialis anestesi dengan NDH 32. Adapun outline dari isu yang kami angkat ini yaitu yang pertama, identifikasi dan analisis masalah. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Yang keempat, teknik analisis fishbone. Yang kelima, rekomendasi solusi kreatif. Pendahuluan. Perkembangan teknologi dan kebijakan digital mendorong pola kerja baru di sektor pemerintahan. Salah satunya yaitu Work from Anywhere atau WFA. Konsep ini memberi fleksibilitas ASN untuk tetap produktif meski tidak selalu hadir di kantor. Penerapan WFA diyakini mampu meningkatkan efisiensi, kinerja, dan keseimbangan hidup ASN. Namun, penerapan WFA juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, budaya kerja yang masih berorientasi kehadiran fisik, pengawasan kinerja, serta keamanan data. Oleh karena itu, isu ini penting dibahas agar ASN siap beradaptasi dengan transformasi birokrasi dan tetap optimal dalam memberikan pelayanan publik. Adapun esensi dari isu yang kami angkat yaitu WFA mendorong fleksibilitas dan birokrasi, tetapi memantik kekhawatiran atas kinerja, pengawasan, keamanan data, dan kualitas layanan publik, terutama layanan tatap muka. Adapun masalah utama dari isu yang kami angkat ini yaitu yang pertama, pengawasan dan akuntabilitas. Yang kedua, produktivitas kerja. Yang ketiga, kualitas pelayanan publik. Yang keempat, kesiapan infrastruktur, teknologi. Yang kelima, literasi digital ASN. Dan yang terakhir, kesenjangan akses dan kesetaraan. Arah solusi yang kami angkat dari isu ini yaitu yang pertama, menguatkan sistem monitoring kinerja berbasis digital. Yang kedua, menetapkan indikator kinerja yang terukur dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur teknologi dan jaringan internet. Yang keempat, melakukan pelatihan literasi digital bagi ASN. Yang kelima, menerapkan model pelayanan hybrid. Yang keenam, menumbuhkan budaya disiplin dan akuntabel meskipun WFA. Adapun identifikasi masalah, yaitu yang pertama, pengawasan dan disiplin kerja terdiri dari sulit memastikan kehadiran, kedisiplinan, dan kinerja ASN secara real time. Yang kedua, output kinerja sulit diukur. Yang ketiga, absensi online yang mudah dimanipulasi. Yang kedua, akuntabilitas kinerja, yaitu risiko penurunan tanggung jawab karena fleksibilitas lokasi kerja, minimnya transparansi, kurangnya indikator kinerja yang terukur, dan potensi penurunan integritas. Yang ketiga, kualitas pelayanan publik, yaitu tidak semua jenis layanan bisa dilakukan secara daring, berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat, dan kesulitan menjaga standar pelayanan publik. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk identifikasi masalah yang keempat, produktivitas ASN. Adanya kemungkinan penurunan produktivitas akibat distraksi di luar kantor, kurangnya disiplin mandiri, adanya hambatan komunikasi dan teknis, penurunan motivasi kerja. Yang kelima, infrastruktur teknologi. Jaringan internet, perangkat kerja dan aplikasi digital belum merata di semua wilayah. Resiko kebocoran data, integrasi sistem yang lemah. Yang keenam, literasi digital. Masih ada ASN yang belum terbiasa menggunakan teknologi pendukung WFA. Kurangnya pemahaman keamanan cyber tergantung pada bantuan teknis. Yang ketujuh, kesenjangan wilayah.
ASN di daerah terpencil lebih sulit menerapkan WFA karena keterbatasan akses teknologi dan jaringan. ASN di wilayah terpencil sering tidak memiliki perangkat kerja yang memadai. Analisis pro dan kontra. Yang pro, fleksibilitas dan work-life balance. Yang kedua, efisiensi biaya operasional kantor. Ketiga, mendorong digitalisasi birokrasi. Terakhir, potensi produktivitas lebih tinggi pada pekerjaan berbasis target. Analisis kontra, risiko turunnya kualitas layanan publik, infrastruktur digital tidak merata, kesenjangan literasi digital antar ASN, keraguan publik pada disiplin ASN. Di sini kami ingin menjelaskan akar permasalahannya. Yang pertama, regulasi teknis WFH belum rinci. Yang kedua, indikator kinerja ASN berbasis output belum baku. Yang ketiga, infrastruktur dan sistem SPBI belum terintegrasi. Yang keempat, budaya birokrasi masih berbasis kehadiran. Yang kelima, komunikasi publik terkait WFA minim. Adapun dampak yang ditimbulkan, ada dampak positif dan negatif. Kita mulai dari dampak positif. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptasi kerja modern. ASN dapat bekerja dari kantor, rumah, atau dimanapun dengan jam kerja yang dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakter tugas. Hal ini membantu birokrasi lebih adaptif dan mendukung perkembangan teknologi. Yang kedua, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kebijakan ini memberi ruang bagi ASN untuk menyeimbangkan urusan profesional dan keluarga, menciptakan sistem kerja yang lebih manusiawi. Yang ketiga, modernisasi birokrasi dan efisiensi. Fleksibilitas kerja seperti ini dipandang sebagai langkah reformasi birokrasi menuju masa depan yang lebih produktif. Yang keempat, efisiensi anggaran operasional. Operasional kantor bisa lebih hemat, terutama untuk transportasi dan fasilitas. Kita lanjut ke dampak negatif. Yang pertama, tantangan dalam pengawasan dan penilaian hasil kerja. Tanpa pengawasan yang maksimal, efektivitas WFH sulit diukur. Yang kedua, resiko menurunnya pelayanan publik. Dikhawatirkan jika ASN menjalankan tugas dari lokasi yang jauh, maka pelayanan di tingkat lokal atau unit tertentu dapat terganggu. Yang ketiga, tidak teratur implementasi antar instansi. Belum dapat berlaku secara menyeluruh. Pelaksanaannya tergantung pada masing-masing instansi, sehingga menyebabkan inkonsistensi sistem kinerja. Keterkaitan work from anywhere dengan manajemen ASN. Yang pertama, perencanaan SDM. ASN harus ditempatkan sesuai kebutuhan instansi meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda. Instansi perlu menyesuaikan formasi dan pola kerja dengan sistem hybrid. Kemudian pengawasan kinerja. Tantangan ini muncul dalam memantau kinerja ASN jika tidak hadir secara fisik. Manajemen ASN harus menerapkan sistem e-kinerja berbasis output, bukan sekadar presensi. Kemudian pengembangan kompetensi. ASN harus terus mengembangkan kompetensi menghadapi perubahan sistem kerja untuk menjawab tantangan work from anywhere. Kemudian evaluasi dan reward punishment. Pemberian reward dan punishment harus diterapkan untuk menjaga motivasi bekerja ASN selalu dalam keadaan prima. Ini dapat memicu inovasi di mana ASN lebih terdorong mencari cara kerja kreatif dan efektif dalam work from anywhere. Ada 5 hal keterkaitan work from anywhere dengan smart ASN, yaitu digital skill, adaptif dan inovatif, kolaboratif, akuntabilitas dan transparansi, serta pelayanan publik modern. Ini adalah fishbone diagram di mana pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah yang menerapkan work from anywhere yang banyak menuai pro dan kontra. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhinya, yaitu environment, material, man, measurement, method, dan mesin. Gagasan ide kreatif work from anywhere. Yang pertama, e-kinerja plus. Aplikasi kinerja digital dengan fitur otomatis tracking aktivitas kerja. Kemudian terintegrasi dengan absensi online sehingga kinerja tidak hanya diukur dari kehadiran tetapi juga output. Kemudian virtual office ASN. Membuat ruang kerja digital seperti Metaverse Office atau Virtual Collaboration Room agar ASN tetap bisa berinteraksi seolah di kantor. Ini cocok untuk rapat dan koordinasi cepat. Kemudian digital monitoring dashboard, di mana pimpinan bisa melihat real-time capaian kerja tiap ASN dalam bentuk grafik atau dashboard, bukan hanya laporan manual. Kemudian hybrid service booth. Di sini membuat booth layanan publik di beberapa titik strategis, misalnya di kecamatan ataupun di desa, yang terhubung online dengan ASN work from anywhere.
di mana warga bisa tetap mengakses layanan sementara ASN melayani dari lokasi yang berbeda. Kemudian reward, di mana sistem penghargaan berbasis sertifikat penunjang kinerja untuk ASN yang disiplin, inovatif, dan produktif saat work from anywhere. Yang keenam adalah digital body system. ASN dipasangkan dengan rekan kerja untuk saling memantau, mengingatkan, dan mendukung pencapaian kinerja masing-masing. Demikianlah pemaparan kami mengenai work from anywhere sebagai inovasi manajemen ASN menuju smart ASN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.